Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya teman-teman. Oke, sekarang kita jumpa lagi di pelajaran bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, pada pekan yang lalu ya, teman-teman sudah belajar suku kata la, lu, ya, suku kata la, lu, li, dan le, ya. Dan teman-teman juga sudah mengerjakan tugasnya ya. Oke, nah sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmu dan kecerdasanku. Nah, baik teman-teman, pada pekan yang lalu ya, teman-teman sudah belajar suku kata la dan teman-teman juga bisa menyebutkan binatang yang diawali dengan suku kata la. Ya, teman-teman semuanya pintar. Ada yang menjawab laba-laba. Ya, ini laba-laba nih teman-teman ya. Laba-laba. Nah, oke. Dan teman-teman juga sudah mengerjakan tugasnya ya. Ini titik-titiknya diisi dengan la. Ya, terus laba-laba. Dan ada juga binatang lainnya seperti teman-teman menyebutkan kata lalat. Ya, itu benar ya. Lalat juga diawali dengan suku kata la. Oke. Nah, kemudian yang diawali dengan suku kata lu ya teman-teman, alhamdulillah teman-teman sudah tahu nih ya. Tadinya tidak tahu kan apa ini binatang apakah ini ya. Ternyata ada binatang yang lucu yang disebut luwak ya. Oke, luwak. Jadi kata luwak diawali suku kata lu. Ya, teman-teman, luwak. Nah, ini binatangnya ya, teman-teman. Binatang luwak ini pemakan biji kopi, sehingga ada yang disebut dengan kopi luwak ya teman-teman. Oke, lucu ya teman-teman gambarnya. Nah, kemudian teman-teman juga sudah mengenal lipan ya. Lipan ini kaki 1000 teman-teman ya. Ini beracun, hati-hati ya. Kalau menemukan binatang ini, biasanya binatang ini hidup di tempat yang kotor dan lembab teman-teman ya. Biasanya di kamar mandi ya teman-teman. Kemudian pokoknya di pojok-pojok kamar yang lembab teman-teman ya. Makanya teman-teman harus sering membersihkan ya ruangan supaya tidak ada lipan. Kalau terkena tergigit atau kena gigitan lipan, maka teman-teman itu ya akan merah dan sakit ya, ada racunnya teman-teman ya. Di sini wah membahayakan ini teman-teman. Jadi hati-hati kalau lihat binatang ini ya. Oke, lipan. Li ya. Lipan diawali dengan suku kata li. Nah, kemudian siapa yang tahu apa ini? Ya benar, ikan lele. Siapa yang suka ikan lele? Wah, ada yang tidak suka nih. Kalau Ustazah suka sekali. Ini bergizi ya teman-teman. Nah, lele diawali dengan suku kata le ya. Oke, nah teman-teman selanjutnya adalah jurnal membaca ya. Pada waktu PTM lalu saja sudah ceritakan ya. Nah, tapi untuk lebih mantapnya kita lihat ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman pasti ingat ya, siapa itu Naya? Ya, anak ini ya. Naya terkejut sekali. Ia menemukan sarang laba-laba di bawah tempat tidurnya. Apa yang akan dilakukannya? Oke, nah selanjutnya nanti ada tugas, mintalah ayah, ibu, atau kakak untuk membacakan ceritanya. Setelah mendengarkan ceritanya, isilah jurnal membaca yang tersedia. Mintalah ayah, ibu, atau kakak untuk mengisi judul, nama penulis, dan ilustrator buku ini. Kalau teman-teman sudah bisa menuliskannya, bisa juga menulis sendiri ya teman-teman. Oke, insya Allah teman-teman bisa. Nah, ini jurnal membaca, nanti teman-teman isi namanya siapa, judul bukunya, penulisnya, ilustrator. Nah, oke.
Nah, kemudian ada tugas juga, ketika Naya menyapu kolong tempat tidurnya, ia menemukan benda miliknya yang sudah lama hilang. Benda apa itu? Nanti gambar ya di sini. Nah, tapi ini dikerjakan setelah teman-teman melihat ceritanya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut saja ya. Kita akan mendengarkan cerita atau melihat cerita dengan judul Bukan Salah Laba-Laba. Nah, ini diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra. Nah, lihat ini judulnya. Siapa yang bisa baca ini? Wah, banyak yang sudah bisa baca. Oke, bukan salah laba-laba. Oke, di sini terlihat gambar. Siapakah ini ya? Kira-kira ini anak perempuan atau anak laki-laki ya? Teman-teman bisa membedakannya, ini perempuan atau laki-laki. Ya, benar, ini adalah anak perempuan. Dan di sini ada binatang yang kakinya ada berapa ini ya? Ada 8, teman-teman ya. Nah, binatang apakah ini? Ya, benar, inilah yang namanya laba-laba. Dan di sini ada seperti garis-garis jaring ya, teman-teman, seperti jaring. Inilah yang disebut sarang laba-laba. Nah, siapa penulis buku ini? Penulisnya adalah Erawati Heruwardani. Ilustratornya Firdaus Husaini. Nah, teman-teman ingat ini ya. Penulisnya Erawati Heruwardani. Ilustratornya Firdaus Husaini. Ya, teman-teman insya Allah ingat ya. Dan nanti dituliskan di jurnal membaca. Nah, kemudian teman-teman di sini ya diawali dengan gambar anak kecil yang kaget nih ya teman-teman ya, ada binatang yang dia tidak kenal ya teman-teman, itu namanya atau binatang itu namanya laba-laba. Oke, ini adalah penulisnya penulisnya ilustrator dan penyuntingnya. Nah, kemudian teman-teman selanjutnya ya, oke, sekapur sirih ya teman-teman. Halo adik-adik, kenalkan teman baru kalian, Naya. Ia sama seperti kalian, masih sekolah di taman kanak-kanak. Wah, sekarang teman-teman sudah di kelas 1 SD ya. Oh ya, Naya sudah punya kamar sendiri loh. Ayo, siapa yang sudah punya kamar sendiri? Kamar mungil tempat Naya bermain, belajar, dan beristirahat. Suatu hari saat Naya mengambil pensil yang jatuh ke kolong tempat tidur, tangan Naya terkena benda yang mirip benang. Warnanya hitam. Naya kaget dan merasa geli. Belum hilang kagetnya, tiba-tiba ada binatang mungil muncul dari bawah tempat tidur. Kata Bunda, binatang itu bernama laba-laba. Laba-laba berada di kamar karena kolong tempat tidurnya kotor, jarang disapu. Setelah kamarnya disapu hingga bersih, selain menjadi nyaman, Naya juga menemukan buku cerita dan jepit rambut kesayangannya yang selama ini hilang. Wah, ada manfaatnya juga nih laba-laba ya. Jadi Naya mau menyapu kolong tempat tidurnya dan akhirnya menemukan benda-benda yang dia cari ya, yaitu buku cerita dan jepit rambut. Semoga adik-adik bisa belajar dari pengalaman Naya. Adik-adik juga harus bertanggung jawab dan peduli terhadap kebersihan lingkungan yang paling dekat, yaitu kamar tidur ya. Oke, baik teman-teman, lanjut ya. Wah, inilah dia yang namanya laba-laba. Nah, ini sarangnya teman-teman ya. Nah, laba-laba kalau terbang di sini biasanya ada seperti ini ya teman-teman, seperti benang nih ya yang keluar dari belakangnya laba-laba. Nah, ini adalah gambar sarang-sarangnya ya teman-teman. Wah, lucu ya, bagus sekali. Wah, nih
laba-labanya. Nah, sarang ini kalau ada nyamuk atau binatang apapun yang datang ke dalam sarangnya, maka dia akan terjerat teman-teman ya. Lengket begitu teman-teman. Nah, ini dia. Lihat ini apa ya? Lihat teman-teman, kira-kira apa ini? Ya benar, ini adalah kamar tidur Naya. Nah, wah, pensilku mana ya? Oh, itu dia. Ya, ternyata Naya mencari-cari pensilnya dan akhirnya ketemu di mana sih? Ya, ini dia ketemu di kolong ya. Tangan Naya masuk ke dalam kolong, teman-teman ya, kolong tempat tidur. Nah, kemudian wah, ada benda yang lengket, yang menempel di tangannya. Naya kaget, teman-teman ya. Nah, ini lihat benda apa ini ya? Nah, apa ini? Tanganku jadi kotor. Wah, dia kaget, teman-teman. Jadi dia bilang, apa ini? Tanganku jadi kotor. Tak berapa lama, dia kaget teman-teman. Lihat ya, dia kaget. Dia kaget. Ada apa gerangan? Wah, Bunda, ada binatang. Ya, ternyata dari kolong tempat tidurnya keluar binatang teman-teman ya. Jadi dia kaget. Kemudian dia bilang, wah Bunda, ada binatang. Wah, dia memanggil bundanya teman-teman. Dia ketakutan ya teman-teman, lihat dia memeluk bundanya ya. Nah kemudian selanjutnya, oh itu namanya laba-laba, tidak menggigit kok. Nah ternyata namanya laba-laba, ini kata bundanya ya. Oke, lihat binatangnya teman-teman. Wah lucu ya. Kalau ini apa Bunda? Ya dia tunjukkan tangannya yang ada kotorannya. Itu rumah laba-laba. Oke, lihat teman-teman. Inilah rumah laba-laba ya. Lihat ya, tangannya Naya kotor dengan rumah laba-laba. Mengapa laba-laba masuk ke kamar Naya, Bunda? Kata bundanya, karena laba-laba suka tempat yang kotor. Wah, ternyata kolong tempat tidur Naya jarang disapu sehingga jadi sarang laba-laba. Nah, kemudian nih ibunya memperlihatkan itu sarangnya laba-laba ya di kolong tempat tidurnya. Nah, kemudian coba Naya sapu kolongnya. Nah, kata bundanya menyuruh Naya untuk menyapu kolongnya. Coba Naya sapu kolongnya. Wah, bisa kan teman-teman menyapu? Ya ini Naya masih TK tapi dia sudah pintar menyapu. Apa teman-teman juga? Insya Allah bisa ya. Ustazah, lihat nih ya teman-teman. Ada yang sudah pintar cuci piring. Dan ada juga yang sudah pintar menyapu, menolong bundanya. Dan ada juga yang pintar membantu bunda untuk menjaga adik. Wah, hebat sekali ya. Teman-teman kelas 1 sudah hebat-hebat. Sudah bisa membantu ayah dan bundanya di rumah. Oke. Nah, jawaban Naya ketika disuruh atau diminta ibunya untuk menyapu, jawabannya bagaimana ya? Baik, Bunda. Ya, teman-teman harus bilang begini ya. Baik, Bunda. Tidak boleh, malas, Bunda. Tidak boleh begitu, teman-teman ya. Nah, kemudian akhirnya Naya menyapu kolong tempat tidurnya. Nih, lihat ya. Oke. Nah, kemudian, wah, ada jepit rambut Naya, Bunda. Hore, buku cerita Naya juga ketemu. Wah, setelah disapu ternyata ada benda-benda yang hilang yang dicari-cari Naya ya. Dan semuanya ketemu seperti jepit rambut Naya dan buku cerita Naya. Wah, Naya jadi senang ya teman-teman. Lihat, ini ada jepit rambut dan buku cerita Naya ya. Jadi benda-benda ini ternyata jatuh di kolong dan Naya cari-cari akhirnya ketemu setelah membersihkan kolongnya.
Ya, teman-teman. Senangnya kamar Naya jadi bersih. Jepit rambut dan buku cerita Naya juga ketemu. Wah, senang sekali nih Naya, teman-teman ya. Oke, sehingga Naya bisa membaca lagi buku ceritanya dan memakai jepit rambutnya. Wah, jadi cantik Naya ya. Oke, nah ini adalah biodata dari penulisnya. Nah, ini ternyata yang namanya Ibu Erawati Heruwardani ya, teman-teman, alumni sastra Prancis Unpad atau Universitas Pajajaran ya. Nah, sekarang ini juga yang namanya Firdaus Husaini. Nah, ternyata berlatar pendidikan animasi ya, teman-teman. Wah, ini juga hebat teman-teman ya, bisa menggambar dengan bagus. Kalau teman-teman suka menggambar, silakan latih terus ya. Nah, kemudian ini penyuntingnya Anita Astriawati Ningrum lahir di Cirebon. Wah, Cirebon ternyata teman-teman. Ya, tempat kelahiran Ustazah atau kampungnya Ustazah. Oke, teman-teman, sekian dulu ceritanya. Sampai jumpa lagi. Dan jangan lupa teman-teman untuk menuliskan jurnalnya dan menggambarkan benda-benda yang ditemukan oleh Naya ya. Insya Allah teman-teman bisa ya menggambarkannya. Oke, teman-teman juga masih ingat pasti ya benda apa saja yang ditemukan Naya di kolong tempat tidurnya. Oke, baik teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman baca ini ya, kata-kata yang diawali dengan suku kata la, li, le. La, lu, li, le ya. Oke. Nah, Ustazah cukupkan sampai di sini pelajaran bahasa Indonesia. Tetap semangat. Oke, kita ucap hamdalah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.